Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-5. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Sebelum kematiannya di kayu salib, Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Yatim piatu berarti adalah orang yang hidup tanpa didampingi oleh orang yang akan menuntun, mengajar, menegur, menasihati, dan menghibur serta menguatkan dirinya. Walaupun Yesus akan mati, bangkit, lalu naik ke surga, dan secara fisik tidak bersama lagi dengan murid-murid yang selama 3,5 tahun diajar dan dibimbingnya, Yesus Kristus tidak akan meninggalkan mereka tanpa bimbingan. Yesus Kristus telah meminta kepada Allah Bapa supaya memberikan seorang penolong yang lain kepada murid-muridnya, supaya menyertai mereka selama-lamanya. Sehingga setelah kenaikannya ke surga, murid-muridnya tetap ada yang membimbing. Penolong yang akan menyertai murid-murid selama-lamanya itu adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang berada di dalam diri setiap orang percaya. Tugas dari Roh Kudus ketika menyertai orang percaya adalah mengingatkan segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus Kristus dan mengajar orang percaya mengimplementasikan ajaran Yesus Kristus di dalam kehidupan. Salah satu tugas orang percaya adalah memberitakan tentang pengampunan dosa yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berita pengampunan Allah harus disampaikan kepada segala bangsa oleh orang percaya yang menjadi saksi dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian, setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada setiap murid Yesus Kristus yang merupakan kelompok pertama dari orang percaya. Roh Kudus itu berwujud seperti lidah-lidah api dan hinggap pada setiap murid Yesus, menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja kepada setiap orang percaya secara individual. Orang-orang percaya itu lalu menjadi penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus berarti dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai Roh Kudus berarti Roh Kudus menginspirasi, mendorong dan menggerakkan orang percaya untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki Allah, tanpa kehilangan kendali dirinya. Berbeda dengan orang yang kerasukan setan yang kehilangan kendali dirinya dan menjadi pribadi yang lain dengan mengeluarkan suara berbeda atau berperilaku berbeda. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tetap menjadi dirinya sendiri, berbicara dengan caranya sendiri dan berperilaku sebagaimana dirinya sendiri. Tetapi Roh Kudus akan menginspirasi orang percaya untuk berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Karena Roh Kudus bertugas mengingatkan segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus Kristus dan mengajarkan bagaimana mengimplementasikan di dalam kehidupan, maka orang percaya yang dikuasai Roh Kudus akan terdorong dan tergerak untuk melakukan apa yang telah diajarkan Yesus Kristus. Roh Allah yang berdiam diri di dalam murid-murid Yesus Kristus itu lalu memberikan kemampuan kepada mereka berbicara dalam bahasa lain, bukan bahasa baru yang belum ada. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada murid-murid Yesus Kristus untuk berbicara dalam bahasa lain yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya, untuk digunakan sebagai media komunikasi bagi orang percaya yang menggunakan bahasa yang berbeda. Karena pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi satu orang dengan orang lainnya.
Dengan menggunakan suatu bahasa tertentu, orang yang satu bisa menyampaikan isi hati dan pikirannya kepada orang lain yang diajak berkomunikasi. Murid-murid Yesus Kristus adalah orang-orang Galilea yang menggunakan bahasa Aram sebagai media komunikasinya. Bahasa Aram adalah suatu dialek dari bahasa Ibrani, sedangkan orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai negeri lain yang saat itu berada di Yerusalem menggunakan bahasa yang berbeda. Roh Kudus memberikan bekal bagi murid-murid Yesus Kristus berupa kemampuan berbahasa lain untuk memberitakan perbuatan besar Allah sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu menyadari bahwa Roh Allah diam di dalam diri kita untuk mengajar kita mengimplementasikan segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus Kristus. Membuka diri terhadap bimbingannya akan menolong kita hidup benar di jalan kehidupan. Mendengarkan teguran lembutnya akan menolong kita tidak menyimpang dari jalan benar kehidupan.